warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan analisis lingkungan pada PT Pos Indonesia menggunakan matrik TAUS. Sebelumnya, kami di sini beranggotakan 6 orang. Yang pertama adalah Zanu Ventiriana, kedua Mita Amelia, yang ketiga Ricky Effendi, yang keempat Eri Hindrawansyah, dan saya Gustia Kumaladewi, dan yang terakhir adalah Randy. Langsung saja kita masuk ke materinya yang pertama. Faktor internal. Yang pertama ada strength. Strength di sini terdiri dari 6 poin. Akan saya jelaskan sebagai berikut. Strength pada PT Pos Indonesia. Yang pertama, PT Pos Indonesia berkomitmen untuk memberikan solusi terhadap permasalahan fungsi logistik pelanggan dengan kerangka kerja yang bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kepercayaan dan kejujuran, saling menghargai, profesional adalah budaya yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia. Yang kedua, strategi PT Pos Indonesia terfokus pada penciptaan nilai tambah bagi pelanggan melalui penurunan harga, peningkatan layanan, implementasi yang lebih cepat dan fleksibel. Yang ketiga, manajemen pada PT Pos Indonesia adalah manajemen unit bisnis tata logistik strategi. Diarahkan pada sebuah institusi yang dedicated dan fokus dengan orientasi utama pada total solution kepada customer. Organisasi akan dikelola sebagai Strategic Business Unit atau SBU PT Pos Indonesia yang mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan bisnis secara profesional. Yang keempat, sumber daya dan kekuatan atau comparative advantage yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia atau Persero dengan keunggulan pada pengelolaan yang fokus dan dedicated. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit bisnis total logistik adalah mereka yang sudah terpilih, yang telah mendapatkan berbagai pelatihan dan benchmark di bidang supply chain management, integrated logistik, freight, and warehouse. Pengalaman selama bertahun-tahun mengelola bisnis pos dengan kompetensi pada saluran distribusi juga merupakan kekuatan yang diyakini mampu memberikan nilai tambah. Yang kelima, layanan pengiriman didukung dengan tracking sistem dan laporan status pengiriman. Yang terakhir, jaringan layanan PT Pos Indonesia adalah jaringan layanan yang berbasis pada pelanggan. Secara channel of distribution, maka jaringan meliputi seluruh pelosok Indonesia yang meliputi tidak kurang dari 4.828 unit titik layanan tetap atau gedung kantor dan 39.434 titik simpul distribusi. Freight forwarding akan dibangun dengan sistem konsolidasi dengan jumlah main hub sebanyak 4 buah yang terletak di Batam, Jakarta Tanjung Priuk, Jakarta Soekarno-Hatta, dan Denpasar. Itulah strength. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Ricky Effendi akan melanjutkan presentasi mengenai weakness atau kelemahan pada PT Pos Indonesia. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, kurangnya iklan publikasi untuk informasi produk, karena kebanyakan masyarakat Indonesia masih belum paham dengan cara kerja ataupun mekanisme dari produk-produk yang ada dalam PT Pos Indonesia, sehingga konsumen enggan dalam menggunakan produk yang telah ada. Yang kedua, kebanyakan produk-produk inovasi baru pada PT Pos Indonesia masih digunakan oleh masyarakat menengah ke atas, contohnya seperti mail online. Terbatasnya jaringan online di masyarakat itulah yang jadi hambatan, karena tidak semua orang memiliki jaringan internet. Yang ketiga, masyarakat Indonesia masih belum percaya dengan keamanan informasi di Indonesia, karena banyak problem dan tragedi yang terjadi belakangan ini di dalam negeri. Oleh sebab itu, meyakinkan dan memberikan keamanan informasi produk-produk PT Pos Indonesia adalah tugas utama, agar masyarakat kembali percaya dan tidak takut tentang hal hack sistem yang sedang marak belakangan ini. Yang keempat, beberapa dari Flash atau web store market jarang mencantumkan Pos Indonesia dalam jasa pengiriman. Yang kelima, Pos Indonesia masih kurang diminati oleh masyarakat karena ketidaktahuan para masyarakat akan jasa yang diberikan oleh Pos Indonesia. Karena masyarakat hanya mengetahui Pos Indonesia hanya memberikan jasa pengiriman surat saja. Yang keenam, fasilitas yang kurang memadai untuk berjalannya proses pengiriman barang, serta waktu pengiriman yang cenderung lama. Baiklah, itu materi mengenai weakness atau kelemahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Randy.
Materi selanjutnya yang saya akan bahas mengenai opportunity. Opportunity atau kesempatan. Yang pertama, permintaan pasar yang terus-menerus ada didukung oleh tren pengiriman yang terus berkembang. Yang kedua, masih jarangnya seperti PT Pos Indonesia yang menyediakan forum untuk saling berbagi satu sama lainnya. Yang ketiga, sosial media membantu untuk pemasaran dengan cepat, didukung banyaknya influencer yang sesuai untuk target. Keempat, banyaknya pihak membutuhkan jasa pengiriman dan pembayaran. Kelima, memiliki kemitraan dengan perusahaan besar seperti PT PLN dan PT Telkomsel. Keenam, memiliki cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Nah, di threat atau ancaman ini ada beberapa. Yang pertama, pesatnya perkembangan teknologi dalam berkomunikasi sehingga membuat masyarakat menggunakan internet dan mobile phone yang untuk berkomunikasi lisan melalui telepon dan tertulis, yang berdampak pada bisnis jasa pengiriman pos. Masyarakat lebih memilih menggunakan teknologi sebagai jasa untuk mengirim keperluan lainnya. Kemudian yang kedua, semakin banyaknya jasa kurir swasta yang sejenis. Kemudian yang ketiga, kegiatan promosi, penawaran layanan yang inovatif dan menarik yang dilakukan oleh pesaing. Kemudian yang keempat, persaingan tarif yang kompetitif dari kompetitor. Kemudian yang kelima, persaingan dalam tingkat pelayanan dan fasilitas terhadap pelanggan. Kemudian yang keenam, persepsi sebagai perusahaan negara membuat SDM menjadi kurang berjiwa kompetitif. Kemapanan status sebagai pegawai BUMN dan pemain tunggal di bisnis jasa pengiriman surat dan logistik sangat kuat di benak karyawan. Citra demikian berdampak negatif terhadap etos kerja karyawan yang berjumlah hampir 26.000 orang dalam mencari dan menangkap berbagai peluang bisnis yang bisa menjadi sumber pendapatan perusahaan. Karyawan lebih banyak bersikap menunggu dibandingkan menjemput bola. Tak heran jika jiwa entrepreneurship di sini tidak berkembang biak dengan baik. Hal ini membuat PT Pos Indonesia menjadi tidak aware atau kurang sigap dalam mengantisipasi perkembangan dan persaingan di bisnis sejenis.